Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat server semua. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, yaitu logika dan algoritma komputer. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, di sini apa yang Anda ketahui tentang manusia? Ada yang tahu? Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena manusia itu dianugerahi satu kelebihan yang tidak diberikan ke makhluk yang lain. Kelebihannya yaitu manusia diberi akal pikiran. Sehingga manusia dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat, serta meninggalkan yang tidak bermanfaat atau mudarat. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir yang logis. Berpikir logis yaitu berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Jadi kita harus berpikir logis, berpikir yang benar, yang masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Apa sih itu logika? Logika sendiri itu berasal dari kata logos, dari bahasa Yunani, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Itu logika. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Jadi, logika itu bisa diartikan sebagai bagaimana kita berpikir dengan benar. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik sebuah kesimpulan berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau premis yang ada. Penarikan kesimpulan itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan pola nalar induktif. Apa itu pola nalar deduktif? Pola nalar deduktif itu adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan benar yang bersifat umum ke khusus. Jadi kalimat atau premis yang bersifat umum kemudian diubah ke kalimat yang bersifat khusus. Contohnya, di sini ada semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Kalimat tersebut bersifat umum karena semua siswa SMK. Kalimat yang kedua itu bersifat khusus. Sandi adalah siswa SMK. Kenapa khusus? Karena sandi itu merujuk kepada seseorang. Nah, dari dua kalimat tersebut, jika ditarik sebuah kesimpulan, hasilnya adalah Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu pola nalar deduktif. Nah, sedangkan apa itu pola nalar induktif? Nah, pola nalar induktif itu adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan benar yang bersifat khusus ke umum. Contohnya, di sini kalimatnya bersifat khusus. Devi rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Kemudian, Yuda rajin belajar.
dia mendapat hasil yang memuaskan. Nah, jika kedua kalimat tersebut ditarik sebuah kesimpulan, maka hasilnya adalah siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, itu adalah contoh dari penarikan kesimpulan induktif. Nah, selanjutnya, logika itu adalah mempelajari tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar. Ya. Sedangkan untuk algoritma itu membahas atau mempelajari tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik. Apa sih algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Ya. Tujuannya yaitu menyelesaikan permasalahan. Nah, itu algoritma. Nah, untuk mengkomunikasikan algoritma, ya, itu ada 3 cara. Yang pertama, itu menggunakan bagan alir atau flowchart. Yang kedua, itu kalian bisa menggunakan pseudocode. Dan yang ketiga, dapat menggunakan bahasa pemrograman. Nah, cara yang paling mudah untuk membaca algoritma, itu kita bisa menggunakan bagan alir atau flowchart. Bagan alir dan flowchart nanti kita bahas di video pembelajaran berikutnya. Nah, untuk membuat suatu algoritma, ya, memudahkan kalian membuat algoritma, kalian harus memahami 3 poin berikut. Yang pertama, algoritma itu merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Ya. Jadi dia berupa proses. Algoritma yang kedua tersusun oleh langkah-langkah instruksi yang logis. Jadi langkah-langkah yang ada di dalam sebuah algoritma itu harus logis, ya, perintah yang logis tentunya. Yang ketiga, setiap langkah itu menunjukkan suatu tindakan atau aksi. Ya, kalian harus paham benar dengan ini agar memudahkan kalian membuat algoritma nanti. Contoh dari algoritma, nah di sini nanti ada 3 contoh. Nah, yang pertama, Dina adalah seorang siswi SMK kelas 10. Nah, setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Nah, pada suatu hari, ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian, terfikir oleh Dina untuk membuat tumis toge tempe. Nah, jadi permasalahannya di sini adalah membuat tumis toge tempe. Jadi kalian harus bisa membuat algoritma untuk membuat tumis toge tempe. Nah, hasilnya ada 9 langkah. Yang pertama, siapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lain yang diperlukan. Kemudian yang kedua, iris tempe, bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. 3. Panaskan minyak. 4. Goreng tempe sebentar. 5. Masukkan semua irisan bahan. 6. Tambahkan toge, kecap manis, garam, dan sedikit air. 7. Aduk hingga semua bumbu meresap. 8. Cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. Dan yang ke-9, tumis toge siap dihidangkan. Ya. Jika langkah-langkah tersebut sudah masuk akal, berarti sudah benar. Nah, kalian bisa membuat langkah-langkah yang lain. Ya. Urutannya mungkin ada yang terbalik. Ya.
Tapi itu nggak masalah. Yang terpenting kalian membuatnya, ya, langkah-langkah tersebut sudah masuk akal. Contoh yang kedua, ada algoritma menghitung luas persegi panjang. Ya. Untuk menghitung luas persegi panjang, kalian harus mempunyai nilai panjang dan juga nilai lebar. Nah, algoritmanya yang pertama itu masukkan nilai panjang. Yang kedua, masukkan nilai lebar. Yang ketiga, luas sama dengan P kali L atau panjang kali lebar. Dan yang terakhir, tampilkan luas persegi panjang. Ya. Itu algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Contoh yang ketiga, di sini ada algoritma untuk menghitung luas lingkaran. Ya. Jadi untuk menghitung luas lingkaran, kalian harus mengetahui pi dan juga jari-jari lingkaran. Ya. Hasilnya untuk menghitung luas lingkaran, yang pertama algoritmanya adalah menetapkan nilai pi. Ya. Kemudian yang kedua, masukkan nilai jari-jari lingkaran atau R. Yang ketiga, luas sama dengan pi kali R kuadrat atau pi kali R kali R. Dan yang keempat, tampilkan luas lingkaran. Ya, itu algoritma untuk menghitung luas lingkaran. Ya. 3 contoh sudah cukup ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tambahkan komentar, ya, baik di video ini maupun di Google Class. Ya. Nah, selanjutnya ada latihan. Ya. Yang pertama, buatlah algoritma untuk memasak air. Kemudian yang kedua, buatlah algoritma untuk menghitung luas segitiga. Ya, silahkan dikerjakan, ya, dibuat algoritmanya pada buku catatan kalian masing-masing. Kemudian foto hasil pekerjaan kalian dan upload, ya, foto pekerjaan kalian di Google Classroom. Ya, sampai di sini jelas kan? Ya, selamat mengerjakan. Nah, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe Ruang Server. Ya, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.